Cahaya itu apa Pak Jero? Pretest iki. Karang gue. Karang gue ra apa ora ngerti. Podo ra ngerti. Mungkin iki bacaan. Gimana Mas Yan? Apa hubungan cahaya sama gelombang? Lawan cahaya itu gelombang itu sendiri ya. Cahaya kan dia bisa disebut gelombang dan bisa disebut partikel. Seorang belajar akeh, seorang Gini. Orang maca soalnya. Nak kowe ndek bal mau antemke. Kan kono bedal, iya toh? Tapi iki ono bal ketika diantemke ono sing bendal tapi ono sing nerobos rono. Nah, itu dualisme sifat Itu cahaya. cahaya. Berarti cahaya itu enggak akan musnah. Nah, itu saya tak takonke karo Pak Sas. Ini tak takonke. Pak, sesuatu materi untuk bergerak, dia memerlukan energi, iya kan? Nah, tak tanya gini. Berarti ketika dia memerlukan energi kan energi semakin habis. Nah, ketika cahaya itu bergerak, pasti kan memerlukan energi. Tapi kenapa energinya cahaya itu nggak habis-habis? Dan kapan berhentinya cahaya? Dijawab Pak Sas coba. Le mengko asaran berasar demo Gusti Allah jadi takon ya Gusti Allah. Tapi aku kemarin baca itu black hole itu karena apa itu? Bintang. Satu bintang yang habis energi. Loh, Sehingga jadi black hole. Piye Pak Jero lagi? Ya aku mau aja loh. Heeh. Apa jelas deh. Piye Mas Yan? Itu loh Pak. Ya. Aku ngerti, aku ngerti. Ngawur tadi. Iya. Matahari kan selalu mengeluarkan emisi apa? Cahaya terus toh. Dia habis, dia kan meminta cahayanya lagi. Jadi black hole gitu. Jadi ibaratnya nek bumi ya dia dimampetke sebesar kelereng kan nggak terbayang loh padat banget. Nah itu jadi karena mampetnya tadi maka Nyedot. sesuatu yang mendekati itu masuk nyedot deh. Saya ulang. Bumi ya besar ini ya Ah. mampet jadi sak bola pingpong yang tadinya luas toh Tapi masanya tetap. Tapi masanya tetap. volume tok sing mampet. mampet. Masa bukan berbanding lurus dengan itu Bukan. volume. Iya. Enggak. Gini, Oh kapok ya, kowe karo Kapok, iki beda oh. ya. Iya toh Apa? Kapok karo besi. Partikel ini iso narik lho. Piye mau? ini ada di sekitar medan ini dia kan mampet dari bola pingpong. Heeh. Bro, bumi lo Mas Ani lo Ya. kurang Madet mampet jadi bola pingpong. Hmm. Jadi bintang mati kan. bintang mati. Nah itu siklus mungkin ya bakalan terbentuk lagi mungkin ya. Jadi materi tadi masuk ke dalam. Nggak bisa masuk kenapa? Kok iso masuk? Nah Nggak itu kok iso- lah. nah iki tak kene Mas Rul. Iki tak kene Mas Rul. Lanjutnya Pak Jul. Iki wis tau. Piye. Ngomong kelingan. Gitu. Ikan apa nih bahas ya kayak aku Kang Imam mengerti. Ora iki Oh, Mas Rul iki tau ya. percobaan iki. Ayo. So. Cobaan apa? Lah kayak percobaan kurudunge itu. Tapi jadi isik nganu, isik punya argumen-argumen yang lain. Makanya aku pengen ngerti argumennya. Nah pertama tentang iku mase terbentuknya black hole kan mau kok dari jadi dia iku asalnya matahari sing Bintang. bintang sing kehabisan energi. Lah pas dia wis energinya habis masa-masane iki kabeh tubuhe iku tertarik oleh gravitasinya sendiri. Kok bisa narik padahal ini habis loh. Lah kan energi di bintang itu kaitannya kan sama fisi nuklir kan. Fisi nuklir lah. Nariknya itu pakai gravitasi. Gravitasi ada hubungannya dengan energi. Kalau energi nanti ke energi potensialnya bukan gitu karena posisinya. Gravitasi maksudnya medan loh. Heeh. Medan. Gak kok bisa Bukan ketarik ada terus hilang gitu. Tarik itu ketarik Kalau kemana? Ke dalam. hilang sebenarnya nggak hilang. Jadi kayak mau unine Mas Yoyan jadi asalnya misal dari sebesar bumi ketarik sampai termampatkan sebesar iki misal kelereng kayak ngono. Nah terus dengan ukuran sekecil iki tapi gravitasinya tetap sebesar bumi yang asli kan. Dikuat ya tariknya.
pertama nek kono sik lah gara-gara gravitasine sing sangat kuat iki dibandingno ukurane dia benda-benda iku du ketarik gravitasi kuatnya iku nek dibilang masuk ke situ belum bisa dipastikan, tapi kemungkinannya nek ana benda yang mendekati black hole benda iku kok hancur. Tapi aku penasaran itu ada ruang waktu nggak di dalam black hole itu? Ketika lolos dari black hole itu ada nggak ruang dimensi yang lain? Nek iku dilihat dari medan ruang waktu iki berarti. Jadi gravitasi nek di visualisasikan dalam Dimensi. ruang waktu kan kayak kain ana bolane iku. Misal iki apa? Stiker iki ya. Dicekeli wong papat. Tengahnya dikai bal basket misal. Kan ana lekukan kan? Nah, lekukan. Lah iku visualisasine ke ruang waktu nggo gravitasi. Dia misal ana benda nek kene gara-gara ana lekukan ruang waktu iki mau benda iki mau ketarik marane masuk kayak gitu. Nah, apalagi kalau bendanya itu kecil tapi masanya lebih besar. Jadi kan dia ketariknya gini tuh, udah kalau benda ditekan kan. Paham enggak? Misalkan ini kain. Cuma masa cuma Kondisi segini. normal ya. Kondisi normalnya gini. Dia kan cuma lekukannya cuma segini. Pada beda tekan apa itu ya? Oh, Kayak paku itu ya? Paku, semakin kecil. semakin Itu kecil dia ditekan tekan semakin ke tinggi. bawah Nah, semakin besar. maka ketika benda yang luar biasa besarnya sebesar bintang matahari misalkan, dia menjadi bahkan satu kelereng. Matahari menjadi satu kelereng, tapi masanya masih tetap sama kan, dia neken ke bawah. Kui nih kan. Makanya dia itu ketarik, apa benda-benda yang di sekitarnya itu ketarik mereka. Berarti yang ditekan apa sama tadi? Masa Gravitasi. kelereng. Gravitasi. Dimensi ruang waktu. Dimensi ruang waktu. Tidak, aku main waktu ya, ini saya paham. Kan layang kabeh iku lho sing ditarik. Biar masuk Kayak ada beda jangkauan deh, nggak semua yang masih berada di situ yang di sekitar. sekitar itu. Kalau Oke lah. kalau di luar ini kan enggak. Biar. Aku kok mikir tuh itu di dalam itu kayak itu loh, pintu kemana aja. Nah itu teori relativitasnya apa teorinya Einstein tentang gravitasi. Worm apa? Perbedaan kayak gravitasi itu ya yang menyebabkan Jadi kata Einstein itu bingung ketika benda melewati black hole kok nggak kembali, dia kemana? tertahan. Nah bingungnya di situ Einstein. Maka banyak kemungkinan, banyak variabel. Ana uang lebu neng alas terus rak balik, kemungkinannya apa? Pertama dia mati tapi rak ditemokke ya kan, soalnya ana wong sing mlebu njero alas. Yang kedua dia masuk alam goib kan, jadi ijam kayak kan. Ketemu karo siluman apa terus dipek bojo ya kan. Dan yang ketiga dia masuk ternyata dia mlebu alas kono, metune alas sing kono. Wah kayak kemungkinan nih kalau sih ngerti ngono ya seru ya. Tapi aku masuk nek sing kemungkinan masuk nek black hole. Jadi aku mandangnya ke besar medan gravitasi nek. Jadi nek black hole itu perbedaan gravitasinya sangat besar deh. Kan kene kecil ya, kene jadi sangat besar. Jadi misal iki black hole, nek kene kowe entuk tarikan misalnya ibaratnya 1000 Newton. Misal siram entuk tarikan 1000 Newton, sementara sikilmu isih entuk 1 Newton. Gara-gara perbedaan iki. Di sini tarik wong 100, lha kene iki sik mung ditarik wong sitok. Kan koyo modot kan. Tapi lah nek protol lah nek iki konteke manusa kan wong-wonge kok protol rusak kayak ngono iku. Iku nek misalnya dilihat dari medan gravitasi nek gaya gravitasi. Tapi nek misal ndelok kayak nek film-film, nek misal film Interstellar iku nah ya kan dia mendekati black hole, terus melesat. masuk nek black hole, dia masuk nek sebuah alam sing jenenge event horizon. Event horizon iku jadi di dimensi waktu iku nek kan ngene kan dimensi waktu ora iso mbok cekel kan.
maksudnya ora tampak, ora seperti dimensi ruang iki manggone dimensi ruang mbok jagal. Nek event horizon iku dimensi waktu kayak benda yang bisa mbok jagal. Iku lebih jauh lagi, malah membingungkan. Oh, berarti waktu itu ora sedo. Nah, kuwi Nah, tapi bisa langsung demi waktu kayak gini kan ayat iki. ya kan takon waktu pi opo. Aku bahkan bertanya sama Pak Asep dan dia juga bingung. Apa ya waktu itu? Dosen pun bingung menjawab. Waktu yang saat ini itu hanyalah kesepakatan kita bahwa ketika tek itu 1 detik. Itu hanya kesepakatan kita. Tapi sejatinya waktu itu apa? Sejatinya ruang itu apa? Lah ruang lagi apa? Apakah ruang itu ini kan ruang kita, tapi di sana juga ruang. Nah, terus ruang itu apa? Nah, terus bagaimana dengan ruang rindu? Loh, rindu pun memiliki ruang. Nah, itu rindu itu dimensi apa kalau begitu dalam fisika? Oh. Tapi tak kepel tapi pikirannya di tak kepel tok. Berarti rindu itu dimensi apa? Apakah itu bukan dimensi? Apakah di dalam rindu itu tidak ada ruang? Lalu terus ruang itu seperti apa? Atau ruang ada berbagai macam bentuk? Ada ruang dimensi 2, ada ruang dimensi 3, ada ruang dimensi 4, atau ada ruang dimensi yang lain? Atau dimensi adalah hanyalah untuk membedakan antara kotak dengan ruang, antara ruang dengan yang lain? Bodoh orang ngerti, aku juga ngawur ya. Kan di sini kita menggali untuk mekar. Kita nggak tahu. Nek aku kayak bom mobil kayak percel ngono kok beda kok udah banget ya. Loh, kok iso piye, Rul? Nek berangkai ya. Banget dari wong itu. Lah iku sing gua masuke nek Geni ini malah sampai sak kota malah ya. Kok iso tuh? masa dirubah jadi energi iku. Masa? Sing persamaan MC kuadrat. persamaan Einstein itu sama dengan mc kuadrat. Jadi masa itu bisa dirubah jadi bentuk energi. Itu energi bisa bentuk. Energi bisa berbentuk massa. Makanya persamaan sama dengan mc kuadrat kan disebutnya persamaan kesetaraan energi sama massa. Jadi nek fisika iki mesti panas dulu. Ora. Energi, ya energi. Itu kalor ya, energi kalor. Salah satu bentuknya itu. Terus kan M kali C kuadrat, sementara C itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 di kuadrat. Nah, kan wis gede banget kan. Jadi berarti massa sekecil apa misalnya 1 gram tok itu energinya sebenarnya gede. Nah, kenapa kok yang saat ini masih bisa itu hanya uranium dan sebagainya? Kenapa kok waktu nggak bisa? Wit-witan kok nggak bisa? Atau sebenarnya waktu itu memiliki energi lebih besar daripada uranium? Atau sebenarnya dirimu itu lebih besar energi daripada uranium? Kalau Kan tidak masanya lebih besar. secara masanya iya, tapi untuk merubahnya benar-benar jadi energi kita belum bisa. Bagaimana dengan orang yang dahulu yang melesat dari sini ke sana? Bumi ya. Sayuti angin gitu. Apakah elektron itu ya sinyal listrik? Apa gelombang itu ya sinyal listrik termasuk gelombang? Iya, tapi elektronnya partikel. Iya kan? Elektronnya partikel. Tapi dia memiliki gelombang. Jadi segalanya ini memiliki 2 sifat. Tadi kan ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Semuanya itu memiliki 2 sifat, gelombang dan partikel. Tapi yang lebih dominan yang mana? Cuma itu. Kalau kamu lebih dominan yang gelombang, maka kamu bisa menembus. Tapi kalau kamu lebih dominan partikel, maka kamu bisa menangkap. Partikel itu apa wujud? Padet ya. Padet. Bisa didemek. Gelombang Iya kan wujud kan berarti. Wujud. Itu partikel. Partikel itu. Nah kalau gelombang itu goib. Goib. Maka ada asma goib dan asma wujud. Ada zahir, ada batin. Sekalian itu berpasangan. Ada maha mengazab, tapi juga ada maha penyabar. Ada maha menghinakan, tapi ada maha memuliakan. Sekalian itu berpasangan. Tapi kenapa dibilang sifat mustahil? Apa yang sifat mustahil? Misalnya mustahil Mustahil nilai Allah apa? Itu sifat asmaul husna loh. Al-Hafid, maha menghinakan. Al-Azab, maha mengazab. Itu asmaul husna. 99 nama. Allah itu punya sifat jais ya. Nek yo nanti kaitannya ke sifat wajib, sifat muhal, sifat itu sifat jais. Nek kaitannya sifat wajib kan sing Oh ya. biasanya berjejer lah itu.
Lah sing maksudnya sifat mustahil sebalike iku mau. pasangannya. Misal wujud kan sifat maksudnya sifat wajib Allah kan wujud. Jadi tidak mungkin kalau Allah itu tidak wujud. Terus sifat mustahil. Sifat mustahil itu. Nah terus nak Allah itu al-adab tapi Allah itu as-sabir deh. Nah, Allah itu al-adab tapi Allah itu al-ghafar deh. Iku beda konteks. Yang sifat, kata sifat. Nah itu, lah saya ingin aku takkan ke mana? Iya. Ar-Rahman itu nama apa sifat? Sifat. Nama yang mewakili sifat. Pengasih. Pengasih itu nama apa sifat? Tapi namanya Asmaul Husna. Terus apa bedanya nama dengan sifat? Nah, sifat itu disebut, makanya dia punya nama. Sakit itu sifat apa nama? Dia rasanya sakit, tapi Sifat. namanya ya sakit. Tahu nggak? Ya. Namanya ya Sifat disebut yang sakit namanya gitu. sakit. Nek sifatnya yo sifat sakit yang kuwi rasanya. Mungkin. Pasangan. Iya. Disebut itu ketika dia disebut itu asmanya, tetapi kita masuk ke rasa, yaitu jadinya sifat. Kan semua pasti punya asma. Semisal rasa sedih itu dia dibilang sedih, bukan namanya sedih kan? Berarti Penamaan, asma itu apa? hanya sebutan. Sebutan. Iya, Berarti bukan ini dibuat, berarti dia diadakan. Itu hanya menyebut sifatnya, teman. Dan maksudnya dia Tadi itu lah. label berarti kan dibuat kan? Seperti yang Dibuat oleh manusia kan? Dibuat oleh manusia. Berarti sebenarnya Bukan nama manusia itu aja sih. bukan sifatnya kan? Orang bentuk. Aku udah paham juga. Ya, mungkin kono menurutku satu yang dia satu tapi disebut dua. Pas jadi nama hanya sebutan gitu kan. Oh, no. Sebutan, tapi sebenarnya itu semuanya ya sifat lah. Hanafi misalnya kan wonge nakal. Sifat nakal gitu. Tapi dia disebut nakal, itulah namanya. Ya, angin. Ben ruwet ben. Lho enak kok. Ngono kuwi ini Asmaul Husna nih. Nama itu karena dia bisa disebut itulah nama. Sepertinya Hanafi itu kan nama yang baik karena dia misalnya artinya apa. Nah itu memang sifat Hanafi jenenge. jenenge. Hanafi dhewe ki sapa? Boh. Pokoke sing boh mau tak jenengi kuwi Hanafi. Boh sing tak jenengi lho ya Itu Hanafi. baru satu variabel, belum variabel yang lainnya. Lho, Ya, variabel semua. kuwi dudu sini dudu Hanafi. Iki dudu aku sih. Mung Nah, jeneng tok. terus bagaimana jika semacam ini? Dan banyaklah bukan variabel. Kita mempelajari satu aja itu banyak variabel. Oh, Variabel itu malah itu kan memperdalam, mengupas, kupas sampai ke dalam. Kalau kita belajar satu hal, kita kupas sampai dalam itu banyak variabel yang menyangkut. Dan itu, nggak akan susah gitu. maka ini dibatasi variabel ini. Tapi yang dibantu variabel ini sebenarnya fakultasitas, bukan universitas. Makanya kita buat universitas di dalam universitas. Yang katanya universitas maksudnya. Langsung mau bawi Asmaul Husna ini nama apa sifat? Loh, nah nama selaku nama Sifat yang diberi label. Iya kan? Iya maksudnya Sifat yang diberi label. cocok tak teori ini. Ya mungkin ngono mak ngerti Ya, ngono apa-apa. soalnya. Bodoh. Nah misalkan ini lilin. Kenapa ini dinamakan lilin? Karena sudah disepakati. Kenapa ini dapat dinamakan api? Filosofi nek menurutku. Loh kan ini kita mengupas makna itu kan makna sifat ini kan bisa ngabur kan? Bisa variabel banyak. Kita ganti variabel cuma lilin. Nah, Kenapa kok lilin? kenapa namanya kok lilin? Soalnya wong-wong anggap lilin. Nah itu kita gali sampai itu loh. Boleh. Lho, coba sing pertama muni lilin ku lho sapa? Lah ngono kok. Jadi yang menamakan lilin sebenarnya lilin itu Ngawur dia kuwi. dinamai karena sifatnya atau orang yang menemukannya menamai itu lilin kemudian baru dipelajari sifatnya atau gimana? Atau ada bunga? Filosofi. Loh, ya makanya kita gali dari situ. Bukan filosofi itu. Kita- itu kayak Asal mula. sampean penelitian itu pertanyaan muncul pertanyaan belajar ini itu kan makna bukan hakikat aslinya itu gimana itu loh. Tadi kan masih awam toh, Mas Yayon, masih ngambang kan. Saya fokuskan ke lilin. Kenapa ini namanya lilin? Nama ini dibuat atau sebenarnya sejatinya lilin itu sudah memiliki nama? Belajar sejarah.
filosofi Atau sebenarnya ada, sejatinya itu udah ada, kemudian orang bingung, akhirnya dinamakan itu lilin. Belajar sejarah. Dan kemudian dia mengatakan pada orang lain bahwa ini namanya lilin, iki lilin, iki lilin. Sehingga orang menyepakati bahwa ini lilin. iya cara berpikir manusia seperti menggunakan alat memang tadi iya. Ini aku paham maksudnya. Jadi nama-nama itu alat untuk membantu manusia paham. Nah, aku lebih setuju itu. Jadi kalau tanpa alat yang namanya nama itu, kamu nggak bisa tahu itu Jadi apa. itu pun ketika kita mengenal Tuhan, kita kan bingung loh. Tuhan itu al-mukhalafah, Terus diwai alat jenis dia sifat mana? berbeda dengan makhluk, dia berbeda dengan apapun. Ketika kamu memikirkan tentang Tuhan, kan itu pikiranmu, gaweanmu kan. Padahal Allah tidak sesuai dengan gaweanmu kuwi ya ora. Jur Allah ya apa rek kan ngono ta. Terus diwai kode. Makanya Allah itu memberikan alat, yaitu apa, Asmaul Husna. Untuk apa? Untuk mengenal dia. Orang yang menemukan lilin memberikan alat, menamai dia, ini namanya lilin. Agar orang tahu bahwa ini lilin yang seperti ini, yang dia dapat dinyalakan, yang dia itu agak agak licin dan sebagainya. Kemudian baru sifatnya lilin itu dibentuk, diketahui, dipelajari oleh lilin sifatnya gini. Ketika dibakar dia akan mencair, ketika dia dingin dia akan kembali membeku kembali, tapi dia dapat digunakan kembali dan sebagainya. Sama ketika kita mengenal Tuhan, nama lilin itu, nama Tuhan itu hanya sebagai pengenalan, sebagai alat. Apakah Tuhan sejatinya itu? Nah, maksudnya itu. Nah, umbuh tuh. Ya ampun. Sampai mati pun nggak ngerti ya itu. Dan belajar itu kan semua Jelas si roto mustaqim jalan tok kuwi. Mlaku wae, ngono tok ning ndi nggak ngerti mlaku wae. semua akar itu pada itu juga. Ya mlaku. Ya aku ngono kuwi Mas. Tak sampean bingung, golek aja nang cilik. Gali kok cilik bingung. Jika sampean bingung, gali ada sesuatu yang terdekat. Nek ini apa? Jadi tahu banyak dari sedikit hal. Ya, Tahu variabel. gali yang variabel. Tahu sedikit dari banyak hal. ambil yang banyak dari yang sedikit, ambil yang sedikit dari yang banyak. Iki wis bar. Wis. Mangan. Arep ono makan meneh wis. Boleh iki. Wis. Tutup kan ilah-ilah sih. Masih rekam tuh. Masih dong. Bismillahirrahmanirrahim. bisnisnya rahman, mari. Lastulil Kan bisnis. Firdausi ahlan. Zainal kan jamur bisnis ya, terus bisnis ra ono. Ngene iki butuh tenaga. Gitu ya. Jadi duit itu tutup segalanya, tapi segalanya butuh duit lah, ngono makanya bisnis ini. Ya wes lanjut. Wis ya. Aku pakai kertas itu. Nah iya, ini tetap butuh ya mas ya. Ya plek dari logo ae pegang ngono ya sih. Piye meneh. Tutup. Tutup ya. Ilahi lastulil Jalan kan itu nampil di sini. Firdausi ahlan Antomilan walal aqwa ala naril jahimi fa'amli taubatan waghfir dhunubi Fa innaka Zambil adimi Duh Gusti kula sanes ahli surga nanging kula boten kiat wonten neraka mugi Gusti Allah pinaringan tobat saking sekatane dosa kang sampun lewat Ilahi al-asulil firdausi ahlan walal aqla ala naril jahimi fa'amli taubatahu waghfir dhunubi fa innaka Zambil adim Zunubi mislu abdadi rimani Fahabli taubatan
ya zal jalali wa umri nakisun fi kulli yawmi wa zambi zaidun kaifa timadi la yastulim firdausi ahlan wala aqwalan naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa inna ghafirun namil adim. Semoga keberkahan tercurah pada kami. Amin. Karena rindu kami padamu ya Nabi. Amin. Semoga kebaikan tercurah pada kami. Karena cinta kami padamu ya Nabi. Semoga pengampunan menyelimuti kami nanti. Karena kasihmu dan syafaatmu ya Nabi. Sallallahu alaihi Nabi